pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Fully funded bagi pensiunan ASN masih terus digodok pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Kendati demikian, Hendra belum dapat memastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai atau dalam bentuk stimulus lainnya. Bisa jadi stimulus, kemudahan-kemudahan, bisa jadi kan 1 miliar itu bisa jadi paketnya beda-beda, misalnya anaknya sekolah gratis misalnya gitu. Kemudian yang bersangkutan pensiunan istri atau suami keluarga ya yang ke ring satunya katakan anak istrinya berobat gratis misalnya gitu kan, mempunyai asuransi misalnya, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis, itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu gitu. Atau mungkin dia juga uang pensiunnya itu kalau sekarang kan 80% dari gaji pokok misalnya, mungkin juga bisa misalnya 80% dari take home pay. Take home pay-nya sekarang berapa, kemudian gaji bukan dari gaji pokok, dari take home pay dia sekarang misalnya. Nah, itu dia ya. Tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah, kalau skema yang lama seperti apa sih sebenarnya pemirsa? Bayaran uang pensiunan ASN saat ini tentunya menggunakan skema Pay as you go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk belanja pensiun ASN. Jumlahnya di 2018 lalu saja ini mencapai 90,82 triliun rupiah. Angka ini meningkat setiap tahun hingga mencapai 112 triliun rupiah. Di 2022 angkanya pun juga diprediksi naik lagi menjadi 119 triliun rupiah. Kalian pasti udah paham kan apa itu uang pensiun? Ya, uang pensiun adalah dana yang sudah disimpan oleh seseorang selama masa produktifnya untuk digunakan di hari tua. Ngomong-ngomong soal uang pensiun, ada yang menarik nih dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini. Dia bilang skema pensiunan PNS selama ini terlalu membebankan APBN sampai ribuan triliunan rupiah. Terus berapa sih uang pensiunan PNS? Gimana kalau dibandingkan uang pensiunan anggota DPR, menteri, hingga TNI Polri? Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019, uang pensiun yang diberikan pada para pensiunan PNS berbeda-beda, alias tergantung golongan dan masa jabatan. Di dalam struktur PNS, ada 4 golongan yang dibedakan dengan nama, yakni golongan 1 atau juru, golongan 2 atau pengatur, golongan 3 atau penata, dan golongan 4 atau pembina. Nah, sesuai golongan tersebut, uang pensiun yang diterima PNS bakal bervariasi, yakni berkisar Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Nah, itu baru uang pensiunan PNS. Gimana kalau anggota DPR dan menteri? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, uang pensiun yang diterima anggota Dewan dibedakan jadi 3, yakni anggota DPR yang merangkap ketua, yang merangkap wakil ketua, dan yang tidak merangkap jabatan. Untuk anggota DPR yang merangkap ketua, mereka akan diberi uang pensiun sebesar Rp3.020.000. Terus, kalau uang pensiun anggota DPR yang merangkap wakil ketua adalah Rp2.770.000. Sedangkan anggota DPR yang tidak merangkap jabatan
hanya mendapat Rp2.520.000. Jika PNS dan anggota DPR diberikan uang pensiun sesuai golongan, hingga ada tidaknya perangkapan jabatan, beda lagi sama pensiunan menteri. Dasar pensiun menteri didapat dari gaji pokok yang terakhir diterima saat menjadi menteri, yakni sebesar Rp5.040.000. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap 1 bulan masa jabatan, atau Rp50.400. Dengan ketentuan, besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun atau Rp302.400 dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun atau Rp3.780.000. Sahabat Kompas.com, kita juga bakal membandingkan nih, gimana dengan uang pensiun aparatur negara lainnya, seperti TNI dan Polri. Sebenarnya, uang pensiun yang diterima tak jauh beda ya. Gaji yang diterima tiap bulan oleh para pensiunan TNI dan Polri tergantung tiap-tiap golongan, dengan nominal terkecil Rp1.643.500. Untuk Tamtama, gaji yang diberikan mencapai Rp2.220.600. Kemudian, gaji purnawirawan TNI Polri golongan 2 atau Bintara bisa sampai Rp3.024.500. Selanjutnya, untuk perwira pertama, mereka akan diberikan uang pensiun Rp1.643.500 hingga Rp3.585.500. Perwira menengah mencapai Rp3.932.600 dan perwira tinggi sampai Rp4.448.100. Itu dia ulasan singkat soal perbandingan uang pensiun PNS, DPR, Menteri, hingga TNI Polri. Gimana menurut kalian? Uang pensiun bulanan mereka cukup banyak atau dikit banget? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia. Kalian pasti udah paham kan apa itu uang pensiun? Ya, uang pensiun adalah dana yang sudah disimpan oleh seseorang selama masa produktifnya untuk digunakan di hari tua. Ngomong-ngomong soal uang pensiun, ada yang menarik nih dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini. Dia bilang, skema pensiunan PNS selama ini terlalu membebankan APBN sampai ribuan triliunan rupiah. Terus berapa sih uang pensiunan PNS? Gimana kalau dibandingkan